Selamat pagi untuk jemaat yang ada di GITJ Bandung Harjo. Mari kesempatan pada minggu pagi hari ini kita mengadakan ibadah dalam rangka perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dengan tema kebangkitan Kristus mengatasi kecemasan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami kecemasan. Dan kecemasan adalah hal yang dapat membuat hidup kita menjadi tidak nyaman dan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami kebahagiaan dalam hidup. Kisah kebangkitan Yesus Kristus dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 menyajikan kesan yang cukup kuat tentang karya Allah yang menolong umatnya menghadapi setiap kecemasan yang mereka alami dalam hidup di dunia ini. Paling tidak ada 3 peristiwa yang mengabarkan atau yang menggambarkan bagaimana Allah berkarya untuk menolong umatnya dari bentuk kecemasan. Kita bersama akan belajar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus yang telah ditulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, batu penutup kubur terguling. Kita bersama-sama akan mengulangi ayat yang ketiga di dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman-Nya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu ketiga perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, pada pagi hari itu pergi ke kubur Yesus dengan maksud untuk meminyaki mayat Yesus dan dengan membawa minyak rempah, sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi terhadap tubuh seorang yang telah meninggal. Tetapi persoalan segera muncul pada waktu di dalam perjalanan. Ada seorang di antara mereka bertanya dalam ayat 3 tadi, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur Yesus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya pertanyaan ini sangat logika, karena tidak mungkin fisik seorang perempuan yang jumlahnya hanya 3 akan bisa mengangkat batu besar sebagai tutup kubur Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mengetahui segala persoalan yang dihadapi para wanita pada waktu itu. Mereka benar-benar cemas, tetapi dalam kecemasan itu
Tuhan telah memberikan jalan keluar. Pada waktu mereka mendekati kubur Yesus, ternyata batu besar itu bisa terguling dari kubur Tuhan Yesus. Dan kubur Yesus sudah terbuka. Kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat, saya akan membaca sekali lagi. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi inilah yang menjadi jawaban Tuhan. Dengan peristiwa tergulingnya batu besar tutup kubur itu membuktikan bahwa Allah bertindak menolong mereka, melepaskan kecemasan mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan peristiwa kebangkitan Kristus pada minggu hari ini, Tuhan telah memberikan atau Tuhan telah bertindak menolong kita semasa kita baru dirundung dengan banyak hal kecemasan yang ada, utamanya di dalam kita menghadapi bencana virus corona. Banyak manusia dibuat cemas, banyak manusia dibuat takut. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini telah bangkit dari antara orang mati, telah melepaskan segala kecemasan yang kita hadapi. Ini yang pertama. Sekarang untuk poin yang kedua, tidak menemukan mayat Yesus. Kalau kita perhatikan ayat 6, mari Bapak Ibu kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan berita yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para perempuan itu, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini. Ini menjadi cemas bagi mereka. Malah karena kecemasan mereka mengira bahwa mayat Yesus dicuri orang. Sekarang mari kita perhatikan dalam kitab Injil Yohanes. Kita akan buka bersama-sama kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-2. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 20 ayat yang kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia meletakkan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kecemasan yang kedua. Pada waktu para wanita itu masuk ke kubur Yesus, ternyata mereka tidak menemukan mayat Yesus.
Mereka benar-benar cemas. Bahkan mereka mengira bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh orang. Tetapi Allah tetap memperhatikan kecemasan mereka. Allah tetap memperhatikan setiap pergumulan mereka, karena mereka kepingin ketemu dengan mayat Tuhan Yesus. Mereka akan meminyaki dengan perempat. Namun apa yang terjadi? Ada malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini. Dan di situ Allah menyampaikan berita sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Ini yang menjadi catatan bagi kita, khususnya pada waktu itu bagi ketiga perempuan yang hadir di dalam kubur Yesus. Memang Yesus itu disalib dan mati, tetapi ia tidak mati untuk selamanya. Ia akan bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa dalam kubur ini membuktikan bahwa Allah bertindak menolong mereka, mengatasi kecemasan mereka, karena apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dia tidak bisa ketemu dengan mayat Yesus, tetapi Allah memberikan jawaban. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Inilah kisah yang sangat menggembirakan bagi para perempuan pada saat itu dan sekarang pada kita semua. Sebesar apapun kecemasan kita yang kita hadapi, tetapi kalau kita tetap mau bergumul, bersandar pada hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong, mengatasi segala kecemasan yang kita hadapi. Sekarang untuk poin yang ketiga, di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kecemasan yang ketiga ialah kecemasan karena kesalahan di masa yang lalu. Kita perhatikan ayat yang ke-7. Injil Markus 16 ayat yang ke-7, saya akan membacakan sekali lagi. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dinyatakannya kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan diperintahkan untuk memberitahukan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada para murid dan Petrus. Sekarang apa yang dimaksud nama Petrus dicantumkan secara khusus? Apa nama-nama murid yang lain tidak penting? Kalau kita perhatikan ayat 7, Alkitab Rasul Markus mencatat, beritakan kepada para murid dan Petrus. Sesungguhnya penekanan ini sangat penting bagi Petrus, karena Petrus pernah melakukan kesalahan yang besar kepada dunia. Dia tidak mau mengakui
bahwa dirinya bagian dari kelompok Yesus. Jadi pada waktu itu Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Inilah kesalahan yang besar yang dihadapi Petrus. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada Petrus bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kejadian berita tentang kematian Tuhan Yesus sebetulnya bisa mengingatkan kepribadian Petrus yang saat itu menyangkal gurunya, dan sekarang diperingatkan melalui ketiga perempuan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Memang pada saat itu Petrus benar-benar cemas. Petrus benar-benar mengakui bahwa ia tidak berguna lagi. Oleh karena itu Allah berkehendak untuk memulihkan diri Petrus dari kecemasan. Petrus perlu semangat untuk merespon berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk penutup renungan pada pagi hari ini, Allah tidak pernah membiarkan umatnya tenggelam di dalam kecemasan karena kesalahpahaman, karena kesalahan di masa yang lalu. Allah mau mengampuni, Allah mau memulihkan, Allah mau menuntun umatnya untuk mencapai masa depan yang telah direncanakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Selamat Paskah. Tuhan beserta kita.